Nah, jadi ini digelar ya. Di alas triplek, kemudian pakai alasnya. Alasnya ini doang. Oh, itu doang, nggak ada ambal, karpet apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Andaikan tubuh fisik Bapak tidak seperti ini, mungkin Bapak tidak akan memilih pekerjaan ini, Pak? Atau bagaimana? Nggak mungkin memilih pekerjaan seperti ini. Ya mungkin mimpinya aja saya nggak mau hidup kayak gini. Hidup seperti saya ini ya dipandangnya sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, kali ini saya berada di kota Cilegon. Tempo hari kami mendapatkan informasi bahwa ada sebuah gubuk yang dibangun di dalam hutan, di dalam semak-semak. Konon kabarnya orang ini suami istri. Hari ini kita coba mencari tahu keberadaan orang tersebut. Kami sudah menemukan gubuknya, tapi gubuknya itu tidak ada orang. Tadi kita sudah ketok-ketok, tidak ada orang. Kemudian kita keluar hutan lagi, kita tanya sama orang, sama pedagang yang di depan. Katanya orang ini mengamen di lampu merah alun-alun kota Cilegon. Nah, kemudian kami telusuri ke sana, ternyata memang kita bertemu dengan orang tersebut. Setelah kita ada kesepakatan, kemudian mereka kita ajak ke hutan, ke tempat dia tinggal. Nah, sekarang kita langsung aja menuju gubuk mereka. Ya. Nah, jadi tempat-tempat seperti ini banyak pohon-pohon tinggi ya teman-teman. Banyak pohon-pohon tinggi, tetapi bersih dari rumput-rumput gitu. Jadi kalau untuk nyamuk dia nggak terlalu banyak karena tidak banyak semak-semaknya. Dia hanya yang ada pohon-pohon tinggi. Nah, itu ada orangnya. Sampai di gubuknya. Ya, assalamualaikum. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih di sini. Jadi teman-teman, tadi sebenarnya kita sudah bertemu di alun-alun dan di lampu merah. Kemudian kita ajak bertemu ke gubuk ini. Dan alhamdulillah ini mereka sudah sampai di sini. Ini lagi beres-beres, Bu? Iya. Oke. Masaknya di sini. Oh, ini masak di sini ya? Iya. Oke. Punten Bapak, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, di sini ini gubuk Bapak ya? Iya. Gubuk Bapak. Oh, ya, gini Pak, sebentar nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi, dulu sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah ke sini, Pak. Iya. Mungkin Bapak sudah lupa barangkali ya. Saat itu saya dapat informasi. Begitu saya lihat, ternyata memang ada gubuk di sini. Namun pada saat itu saya belum ada persiapan. Kemudian beberapa minggu berikutnya saya ke sini lagi, tetapi gubuk Bapak sudah tidak ada. Ini bekas ini. Nah, ya di situ. Ya. Langsung pindah ke sini. Nah, di situ tuh hanya puing-puing seperti debu gitu, Pak. Iya. Itu kenapa, Pak? Dibakar sama supir KS-nya. Dibakar. Gara-gara nyelang besi, nuduhnya saya semua ini pada dibongkarin. Jadi memang teman-teman, orang-orang seperti ini sering menjadi orang yang tertuduh, yang padahal mereka nggak berbuat gitu. Tapi kita tanya apakah mereka berbuat atau tidak, nanti kita tanya ya. Tapi memang kebanyakan orang-orang seperti ini memang rawan, memang enak untuk dituduhnya. Nah,
apa benar mereka ini mencuri besi? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya mah baru-baru nyolong besi buat makannya aja lumayan 2.000 daripada nyolong besi sama. Lah gimana mau nyolong besi? Kalau saya sih nggak percaya. Gimana kalau mau dia nyolong mah besi? nggak bisa- Bapaknya aja pakai Iya. tongkat. Gimana Iya. mau nyolong? Ibunya seperti ini. Iya. Gimana mau manjat pagar? Iya. Masuk akal? Kalau saya sih nggak masuk akal ya. Sekarang saya mau lihat rumahnya dulu nih. Ya. Oke. Boleh Bapak pakai ini mic-nya, punten Pak ya. Kita belum kenalan ini. Ya, kita belum kenalan. Endang Sunarti bin Suratman, lahir Jakarta. Nama Ibu Endang Sunarti Endang Sunarti. bin Suratman, lahir Jakarta. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Di sini di Bantekara sama suami saya berdua doang. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau Bapak Adam. Pak Adam. Iya. Pak Adam. Pak Adam orang mana? Kalau ibu asli Anyar, kalau bapak asli Lampung. Oh, Bapak asli Lampung. Oke. Nah, jadi tinggal di sini udah berapa lama nih? Kurang lebihnya 4,5 tahun. Udah 4 tahun setengah. Iya. Oke, tinggal di gubuk ini ya, yang Iya. tadinya di sini ya. Iya. Kemari. Situ. Nah, kemudian pindah ke sini ya. Ya, Iya. sekarang kita lihat gubuknya nih, Tuh. tempatnya. Sekarang kita masuk ke dalam gubuk. Oh, Aduh, apa ini? Itu kodok. 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 Wah, ada kodok di dalam, ada penunggu. Ya. Sekarang kita sudah berada di dalam gubuk. Jadi ini benar-benar gubuk tanpa ada apa-apa. Jadi tidurnya di mana ini? di alas ini nih, Alas Pak. ini. Ah, Malam-malam alas ini nih. pakai Iya. triplek. Iya. Iya. Terus Bantalnya nah, ini, kita nemu bantalnya. tokek di dalam nih. Oke, tadi kodok, sekarang tokek. Oke. Nah, jadi ini digelar ya. Di alas triplek, kemudian pakai Udah. alasnya. Alasnya ini doang. Oh, itu udah. doang, nggak ada ambal, karpet apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Boro-boro bikin amben buat makanan susah, kalau nggak ngamen nggak makan. Oh, gitu ya. Iya. Terus ini bantal ada? Ada satu, Ada. berdua. Oh, satu berdua. Iya. Ih, banyak amat nih binatang di dalam. Ada ulat juga tuh, nih ulat, ada kodok tadi. Itu mah nggak apa-apa. Iya. Nah, ini ya teman-teman, jadi miris melihat kehidupan Bapak Adam bersama Ibu Endang. Ibu Endang ya. Nanti bin Suratman. Endang Sunarti ya. Terus alat-alat masaknya di mana? Di luar. Di luar. Nah, untuk penerangan pakai apa? Pakai lilin. Oh, lilin ini. Iya. Iya. Oh, gitu. Pakai lilin, teman-teman. Perabotannya hilang, ada yang ngambil. Panci. Hilang. Iya, penggorengan, dandang semua tinggal piring-piring doang. Tuh lihat tuh. Ya, teman-teman, sekarang kita ngobrol bersama Bapak Adam dan Ibu Endang. Jadi ini tempat ini enak, adem. Jadi kita berada di bawah dedaunan pohon-pohon ini, ya. Dan di sini tempatnya cukup enak. Ada nyamuk tapi tidak terlalu banyak sekarang ini. Kalau siang, nggak tahu kalau malam. Malam banyak, Pak? Banyak. Malam banyak ya. Kalau siang ini ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, Pak Adam. Pak Adam ini kan suami istri ya? Iya. Suami istri. Udah berapa lama berumah tangga dengan Ibu Endang? 5 tahun lebih. Oh, udah 5 tahun lebih. Ketemu di mana itu? Ketemu di jalan. Oh, ketemu di jalan. Oke, nah jadi kita belum tanya nih profesinya apa. Nah, Pak Adam ini profesinya apa, Pak? Ya. Cari rezeki di lampu merah. Di Pak. lampu merah. Kalau Ibu Endang apa? Keliling, ngamen. Oh, ngamen keliling. Ya. Berarti Pak Adam untuk ngamen ini sudah berapa lama, Pak? Untuk nyari rezeki di lampu merah itu udah berapa lama? Kalau untuk di lampu merah kurang lebihnya ada 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih. Oke. Sebelum di lampu merah keliling saya. Keliling. Nah, berarti Bapak sama Ibu kan sudah menikah udah 5 tahun tadi ya? Iya. Jadi memang ketemu di jalanan ya? Iya. Ini menikah atau bagaimana? Menikah. Menikah, sempat menikah? Iya. Nah, kalau nggak menikah nanti kita nikahin. Udah menikah apa belum? Udah. Oh, sudah menikah. Alhamdulillah kalau udah menikah. Sudah punya keturunan? Belum. Oh, belum ya, belum ada. Oke, Pak Adam, saya mau tanya nih. Tadi pada saat Bapak jalan, ya, Iya. kaki Bapak sepertinya, mohon maaf ya, Iya. nah, mohon maaf,
Sepertinya bekas patah ya, Iya. bekas patah. Kemudian Bapak pakai tongkat. Kalau boleh tahu kenapa ini Pak? Tabrak motor, Pak. Tabrak motor. Eh, Hmm, di Anyar. Anyer sudah lama ya? Udah. Sudah lama. Sampai bengkok begitu Pak ya? Iya. Coba boleh dilihatin Pak? Sampai bengkok kakinya teman-teman. Jadi ini nggak sempat dibawa ke rumah sakit ya Pak? Nggak dioperasi ya? Dijahit doang. Dijahit tapi nggak dioperasi Enggak. tulangnya ya? Enggak. Iya, sampai bengkok seperti ini. Jadi ketabrak motor ya. Nah, ketabraknya pada saat nyari rezeki di jalanan atau bagaimana? Mau nyebrang beli rokok. Waktu sebelum terjadi kecelakaan. Oke. Nah, pada saat itu Bapak memang kegiatan di jalanan ya? Iya. Oke. Nah, dibantu sama orang yang nabrak. Yang nabraknya juga orang nggak punya, Pak. Oh, gitu. Ibu Entong, panggilannya Bu Entong ya apa? Iya. Entong. Iya. Namanya sebenarnya aslinya Endang Sunarti, dipanggil Tong-Tong aja. Kenapa panggil Entong? Tuh dia yang manggil sama saya. Kayak gentong gitu. Ya, itu panggilan sayang, Bu. Iya. Panggilan sayang suaminya. Ya. Iya. Oke. Ibu nggak marah kan dipanggil Entong? Enggak. Enggak. Nah, Bu Entong. Ibu Entong, ibu kan aslinya Sukabumi ya. Masih punya keluarga? Bapak meninggal, ibu Ibu meninggal. meninggal. Iya. Punya kakak? Enggak punya, berdua doang sama dia. Oh, bukan, ini kan suami ibu. Kakak ibu ada nggak? Adanya di Cibeber tapi sebelah orang lain, sebelah saudara. Bukan. Ibu punya kakak? Dia di Solo, abang. Ya, berarti ada saudara. Ada di Solo jauh. Ya, berapa orang adik kakak? Saya nomor 1, abang nomor 1, saya nomor 2 udah. Nggak ada lagi. Berdua. Iya, Yang satu lagi di Solo. iya. Oh, siapa namanya? Suyono bin Pasuratman. Oke. Nah, kapan ibu bertemu dengan Bapak Surono ini? Abang saya. Iya. Belum pernah ketemu, udah Bapak meninggal 17 tahun sampai sekarang. Oh, Bapak meninggal 17 udah tahun. nggak pernah ketemu sama abangnya. Iya. Oh, kenapa? Nggak tahu bininya Judas. Oh, bininya Judas. Iya, pernah nginep sekali di Solo, diusir-usir sama abang saya. Abang saya berantem sama bini abang saya, jadi saya tinggal sini aja udah. Oh, jadi ibu ke tempat abangnya. Kemudian abangnya ibu berantem sama istrinya. Ibu disuruh sirin Iya. sama istrinya. Iya. Terus? Udah ditinggal sini sampai sekarang nggak akhirnya ketemu. ibu pergi dari Pergi. Solo. Iya. Itu 17 tahun yang lalu atau kapan itu? 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Tapi kalau abangnya ibu baik sama ibu? Baik. Baik ya? Iya. Sekarang nggak kangen sama abangnya? Enggak lah, biarin Kenapa? aja. Kan yang melukai hati ibu kan bukan abangnya, istrinya. Biarin aja sama-sama, biarin aja, mendingan saya hidup sendiri kayak begini. Mendingan hidup sendiri kayak begini. Oh, biarin ibu meninggal sendiri, hidup kayak begini. Iya, sendiri. Biarkan ibu hidup sendiri kayak begini. Iya. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Tapi ibu kelihatannya kecewa sekali kelihatannya. Sedih. Kayak diperlakukan seperti itu. Emang apa yang diperbuatnya ke ibu waktu itu? Ya, begitulah. Sama benar bini abang saya sama Judas begitu. Apa katanya? Iya, nggak ada lagi. Apa dia bilang? Pergi lu di sono ke Jakarta, jangan ke sini lagi kata gitu udah. Ya bang saya menurut sama saya udah. Oh, abangnya ibu pergi juga? Enggak, tinggal di Solo, ada bininya, ada anaknya. Oh gitu. Iya. Abangnya kerja apa? Supir, Sopir nganterin barang Jakarta Priuk. Jakarta Priok. Iya, bawa bawang Oh, bawa bawang ya. dari Solo. Dari Solo ke Jakarta. Nah, ibu kan berasal kan dari Sukabumi ya. Di Sukabumi itu ada siapa sekarang? Teteh, Teteh apa ini? ponakannya mama. Kapan ibu terakhir pulang ke Sukabumi? 5 tahun setengah nggak pulang. Oh, sudah 5 tahun lebih ibu nggak pulang? Iya. Kenapa nggak pulang-pulang? Enggak lah, males. Kenapa? Enggak apa-apa. Enakan di sini di Kan Merak. di sini nggak kangen tuh pulang kampung, ketemu keluarga. Enggak.
Nah, kalau Pak Adam nih, Pak Adam keluarga masih ada? Ada. Ada Ibu. ya? Ibu masih ada? Bapak udah almarhum. Bapak almarhum. Untuk adik kakak masih ada? Ada adik perempuan satu. Profesi keluarga apa Pak? Kayak Bapak juga atau bagaimana? Enggak. Oh enggak ya. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa Pak Adam ini profesinya ke jalan gitu loh? Karena Apa yang terjadi dengan Bapak? biar saya yang ngalah hidup di jalan. Karena kalau saya diem di rumah, karena saya takut ngebebanin adik ipar. Karena sudah orang tua saya udah diurusin aja, udah terima kasih. Kalau saya diem di rumah, nantinya takut tambah beban adik ipar saya. Karena adik saya juga kan udah punya anak 2. Ya itu yang harus dinafkahin sama dia, tanggung jawab lahir batin. Iya. Tambah lagi ya orang tua saya. Kemungkinan kalau saya untuk diem di rumah nanti takut ketambah lagi bebannya. Lebih baik saya yang mengalah, saya yang memilih hidup di jalan. Hidup di jalan ya. Jadi artinya Bapak memilih hidup di jalan biar tidak menjadi beban keluarga ya. Biar tidak berat beban keluarganya. Nah, pertanyaan saya, Pak, artinya kan begini Pak, Bapak seorang laki-laki yang bisa bekerja lebih baik. Artinya bukan saya membilang pekerjaan sekarang Bapak mencari nafkah tidak baik, enggak. Tetapi ada pekerjaan yang lebih baik dari itu. Kenapa Bapak tidak melakukan itu? Karena saya bekerja, saya ukur dengan fisik saya. Kalau kejangkau, saya kerjain. Kalau nggak kejangkau, saya mundur. Oh gitu. Karena keadaan fisik saya. Artinya fisik Bapak ini kakinya bekas fraktur ya, bekas patah. Jadi untuk berjalan aja susah, perlu tongkat. Jadi memang tidak bisa menjadi buruh-buruh kasar. Sudah sulit untuk macul-macul ataupun bekerja di tukang bangunan, kuli-kuli bangunan, itu sudah tidak bisa Pak ya. Jadi Bapak ini mengukur kemampuannya, ya kemampuan dia ya di jalanan, di lampu merah. Jadi andaikan tubuh fisik Bapak tidak seperti ini, mungkin Bapak tidak akan memilih pekerjaan ini Pak, atau bagaimana? Nggak mungkin memilih pekerjaan seperti ini. Ya kasarnya ngomong, ya mungkin ngimpinya aja saya nggak mau hidup kayak gini. Ini berhubung musibah nggak kelihatan. Ya teman-teman, mohon maaf, ini jadi Ibu Endang kakinya tidak bisa, sulit untuk ditekuk seperti ini untuk bersimpuh. Jadi dia ini harus lonjoran, jadi nggak apa-apa ya, bukan berarti tidak sopan ini. Nah, kembali lagi ke Pak Adam ya. Jadi dengan kehidupan seperti ini di jalan ya, apa pandangan orang Pak, pandangan keluarga Pak? Kalau keluarga sih ngajak pulang, ngajak ngumpul di rumah, suruh diem di rumah gitu. Mau makan mau enggak kumpul sama keluarga. Cuman saya nggak mau, suruh pulang, suruh diem di rumah. Cuman saya nggak mau. Bahkan adik juga nyuruh pulang, saya nggak mau. Udah jangan mikirin saya, urusin aja orang tua. Tinggal satu, kata saya, mumpung masih hidup. Nanti kalau udah nggak ada umur mah nggak bisa ngurusin, nggak bisa nyenengin orang tua, nggak bisa ngasih makan. Yang bisa cuma ngasih doa. Kata saya. Bapak suka membantu secara keuangan ke kampungnya, ibunya yang masih ada? Enggak ya, karena dengan profesi Bapak Adam yang di lampu merah, jadi jangankan untuk memberi, untuk makan sehari-hari pun sulit. Kalau boleh tahu nih Pak,
Berapa rata-rata penghasilan Bapak per hari ini? Ya, susah ditebak, Pak. Susah diprediksi, iya. Ya kalau lagi gede-gede, kalau lagi kecil-kecil. Ya. Ya, yang penting ya dapat untuk makan yang saya pinta, badan sehat, panjang umurnya, udah itu doang, Pak. Saya nggak punya pemikiran di lampu merah dapat uang gede saya kumpulin untuk beli, ibarat takut kumpulin buat beli mobil atau motor, ya kan. Itu di pikiran saya nggak ada. Nggak ada. Jadi Bapak pikirannya jalanin aja, hidup mengalir, dapat, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, begitu aja. Iya. Yang penting bisa hidup, seperti itu. Iya. Oh, jadi prinsip hidup Bapak seperti itu ya. Iya. Jadi nggak ada keinginan mengejar sesuatu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, kalau Ibu nih, Ibu kalau sehari-hari itu berapa Ibu bisa menghasilkan uang hasil ngamen? Itu sama dia. Sama. Sama. Nggak tentu ya. Tapi kalau untuk buat makan gitu, bisa beli makan ya. Nasi, Ya apa alhamdulillah. bisa lah. Oke. Nah, Pak Adam, jadi ini perlu saya luruskan ya secara pandangan saya, Pak ya. Prinsip Bapak hanya untuk hidup aja, biar bisa hidup aja, itu saya pikir itu agak keliru ya. Agak keliru karena kita ini manusia diberikan akal dan pikiran, disuruh berjuang. Kita hidup ini disuruh berjuang. Dalam perjuangan itu tentunya kita berjuang itu mengejar sesuatu. Yang namanya berjuang harus merebut, ya kan? Nah, dalam kita usaha seperti itu Pak, kita harus memiliki cita-cita, visi dan misinya itu ada. Misalnya begini, Bapak nggak hanya sekedar minta-minta di jalan, tapi adalah keinginan Bapak untuk masa depan, seperti itu loh Pak. Ya, Ada untuk masa depan Bapak, wah saya harus ada nih tabungan. Andaikan saya sakit, saya ada tabungan. Andaikan ada sesuatu hal yang urgent, saya ada tabungan. Nah, Bapak harus memakai prinsip hidup seperti itu. Jangan mengalir begitu aja. Artinya kalau mengalir gitu aja, Bapak nggak ada kesungguhan, nggak ada kegigihan untuk mencari uang, mengumpulkan uang. Buat apa hidup hanya untuk makan? Ya, karena makan itu untuk hidup. Kita berusaha, ya, dan tidak lupa yang utama itu ibadah. Ya, yang itu tuh yang utama. Ya Pak ya. Oke, mohon maaf kalau saya luruskan sedikit prinsip Bapak ya. Pak Adam, dalam keseharian Bapak hidup di jalannya tentunya banyak suka dan dukanya gitu Pak ya. Hal terberat apa Pak yang Bapak alami gitu, ataupun hal yang bikin Bapak tuh miris gitu rasa hatinya gitu, sedih gitu. Apa yang bikin sedih itu kalau pas Assalamualaikum, permisi, nggak ada bahasa sama sekali, maaf apa gimana, itu yang bikin kerasa di hati. Itu kerasa di hati. Iya. Hidup seperti saya ini nggak ada harganya gitu. Dibandingkan mereka yang fisiknya sehat dan normal. Ya disapa apa assalamualaikum apa gimana, nggak ada. Di situ yang bikin kesentuh hati. Tersentuh hati. Rasanya kecil banget ya di mata mereka gitu ya. Artinya bukan harus ngasih, tapi ada basa-basinya. Maaf gitu kan. Artinya itu ya yang Bapak inginkan. Jadi kalau kayak begitu, menghadapi hal-hal yang seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Bapak marah, Bapak ngebentak, atau Bapak pergi aja? Pergi aja. Pergi aja. Nggak marah. Tapi di hati ini ya hidup seperti saya ini ya dipandangnya sebelah mata. Ibaratnya orang nggak berguna gitu ya. Bukan saya orang nggak berguna, karena saya mengukur fisik saya, kemampuan saya kalau fisik saya normal sehat, nggak mungkin juga saya ngemis. Itu aja dah. Iya. Ya mungkin itu
sifat manusia Iya. berbagai macam ragam. Kepala sama hitam, tapi sifat hati itu berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya cuek gitu kan. Nah, tinggal kembali kepada Bapak. Iya. Bapak yang menjalani. Iya. Anggap aja orang-orang yang seperti itu tantangan bagi Bapak Iya. untuk lebih kuat lagi. Iya. Ya, biar bapaknya lebih kuat lagi, lebih terasah lagi nih daya juangnya. Iya. Ya, nah, udah diabaikan aja hal-hal yang seperti itu. Masalah tempat nih, kenapa milihnya di hutan ini, Pak? Karena saya butuh ketenangan. Karena saya kalau di tempat keramaian itu, karena langsung saya tuh teringat waktu masa fisik saya sehat normal. Saya yang tadinya pakai sepatu, pakai sendal sebelah, jalan pakai tongkat.